Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma, Opa, Bu yang kami cintai. Pagi hari ini kita akan masuk dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Oma Aniterok, PKLU dari Jemaat GPIB Margomulyo. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu yang kudus, karena di pagi hari ini Engkau boleh ada bersama dengan kami, PKLU GPIB dimanapun berada, untuk mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Berkati kami semua Bapa, supaya kami boleh menerima apa yang disampaikan dan kami boleh mengerti dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, yang mana renungan kita pada pagi hari ini diberi tema berjalan bersama dalam kasih. Penekanan dari firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari ayat 1 yang berbunyi, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan, menasehatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kehidupan manusia modern saat ini nyaris tidak bisa dilepaskan dari dunia digital, komunikasi, pekerjaan, bahkan ibadah pun banyak yang beralih ke ruang-ruang virtual. Persekutuan antar umat Kristen pun ikut terdampak, lebih mudah diakses, tetapi juga lebih rentang terhadap kesalahpahaman. Individualisme dan sikap ketidakpedulian. Di tengah kondisi ini, seruan Paulus dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 3 menjadi sangat relevan. Hiduplah berpadanan dengan panggilan yang ialah
yang telah kamu terima. Dengan segala kerendahan hati, kelemahan, kelembutan, dan kesabaran. Paulus menekankan bahwa hidup yang berpadanan dengan Injil bukan hanya soal iman pribadi, tetapi juga bagaimana membangun dan memelihara persekutuan dalam kasih. Hidup berpadanan dengan Injil di era digital berarti membawa nilai-nilai Kristus ke dalam setiap aspek kehidupan, termasuk interaksi kita di media sosial, grup persekutuan online, dan ruang-ruang virtual lainnya. Kerendahan hati menjadi penting ketika perbedaan pendapat muncul dalam forum digital. Kelemah lembutan dibutuhkan saat menunggu orang yang berpikir atau beriman berbeda, dan kesabaran sangat penting dalam membina relasi jarak jauh yang mudah disalahpahami. Paulus menekankan pentingnya memelihara persekutuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Kesatuan ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus diupayakan secara sadar dan aktif. Kita bertanggung jawab menjadi teknologi sebagai alat membangun. Setiap postingan, komentar, atau respon kita seharusnya mencerminkan siapa Kristus yang kita imani. Mari kita gunakan platform digital sebagai pelayanan, tempat menyebarkan kasih, penghiburan, dan kebenaran. Jangan sampai konektivitas yang tinggi justru membuat kita kehilangan kedamaian dalam berrelasi. Dunia boleh berubah, cara bersekutu kita berganti, tetapi panggilan untuk hidup berpadanan dengan Injil tetap sama, berjalan bersama dalam kasih, menjaga kesatuan dalam roh, dan menjadi tenang di tengah dunia. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Demikianlah SPMAB pada saat ini, dan Tuhan berkati Oma Opa, Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada saat ini Engkau boleh hadir bersama dengan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu itu menguatkan kami, menguatkan iman kami, dan menguatkan juga
semua aktivitas yang akan kami lakukan. Khususnya pada pagi hari ini Bapak, kami akan berdoa untuk Dewan PKLU yang sudah merencanakan program SMPMAB ini. Biarlah semua itu boleh terlaksana dan berjalan dengan tidak ada hambatan suatu apapun. Pada kesempatan ini juga kami akan berdoa untuk Oma Opa PKLU GPIB yang ada dimanapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Berikanlah mereka selalu kesehatan yang baik supaya mereka boleh selalu mengikuti pelayanan ini dengan penuh sukacita. Tak lupa juga kami akan berdoa untuk Oma Opa yang tidak bisa ikut karena kesehatan yang terganggu. Tuhan, Engkau jamah tubuh mereka, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka, sehingga kesempatan-kesempatan yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami semua untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hari ini kami serahkan kepada tangan Tuhan, biarlah Tuhan mau campur tangan dalam semua aktivitas yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oma Opa yang terkasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini, mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya Pendeta Ari Theodina Tambunan Soswe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Pokat PKLU GPIB yang ke-15 mengajak seluruh anggota Pokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Pokat PKLU GPIB di Mupel, Bali NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB
pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia.